Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh. Ya teman-teman, gimana kabarnya untuk kalian semuanya hari Minggu ini? Kalian pergi kemana teman-teman? Ya tentunya kalau kalian pergi tamasa alias kalian ngedem pikir teman-teman, hati-hati dan jangan lupa membawa masker ya teman-teman ya, dan jangan lupa membawa masker karena itu sangat penting ya teman-teman ya. Dan Tati selalu berdoa buat teman-temanku semuanya, semoga kalian diberi kesehatan, diberi kesehatan, terus dikasih juga rezeki ya teman-teman. Sebentar, aku beresin dulu tempat duduk, baru duduk manis ya teman-teman ya. Begini ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah kalau kalian sehat ya teman-teman ya. Begitu. Nah, ini Tati lagi nge-live lagi di sini karena dari kemarin dia ngeliatin saya ya. Dari kemarin aku nggak ke taman ya, saya sekarang jarang-jarang karena neneknya ini sakit ya, baru sakit. Nanti kalau tinggal, nanti kalau jatuh gimana saya yang kena marah ya. Jadi saya ngituin ngevlog di rumah dulu, nanti kalau ada waktu seumpama sini ada orang saya keluar ya teman-teman. Saya jaga orang kayak gini ya, semalam juga nggak tidur, katanya dia sakit perut ya, di tempat yang di lubang buat berak itu kan, perutnya di lubang ya buat berak itu, karena katanya sakit begitu. Jadi saya hari ini nggak ngevlog, biasanya saya olahraga ke taman sampai lama, sampai 2 kali 3 kali. Hari ini enggak dulu ya, nanti insya Allah ya, insya Allah nanti saya akan buat video lagi ya teman-teman. Jadi hari ini saya coba konsi aduh dian buah, aduh ada telepon sebentar ya teman-teman. Nah. Wei, ama去那边追走些啊？对，好。Anaknya neneknya telepon. Nanti nggak kesini lah neneknya teleponnya teman-teman ya. Pusai lah ini so tak juga tian hua. So nenek cinali, wa so intong cepianci, pengisia wa tian hua. Nih coy makan sih. Tuh anaknya tadi telepon ya, anaknya tadi telepon. Nggak tahu kesini apa enggak. Terus anaknya yang satu itu ya, yang biasa beliin sayur. Tadi kesini pagi-pagi aku ngomong kalau neneknya itu malam nggak tidur begitu ya teman-teman ya. Saya ngomong kalau malam itu neneknya nggak tidur, katanya sakit perut. Nah, nggak tahu ntar malam apa besok mau dibawa ke rumah sakit. Kalau mau dibawa ke rumah sakit saya yang susah teman-teman ya, karena dia kalau di rumah sakit itu apa ya, berontak gitu ya teman-teman. Maksudnya ya dia itu pengennya ke rumah sakit, tapi kalau udah nyampe rumah sakit itu nggak tidur teman-teman. Kasihan tetangganya rumah sakit itu ya, dia itu kalau tidur teriak-teriak, terus tempat tidurnya itu dorok-dorok kayak gitu teman-teman. Nah saya pun juga nggak tidur begitu, jadi saya pun kalau dia ke rumah sakit itu malah saya tuh tambah sengsara gitu. Jadi kalau saya itu bukannya senang kalau diajak ke rumah sakit ya, kalau dia nginap di rumah sakit itu malah bebanku itu berat gitu teman-teman, karena saya juga nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat gitu. Mending saya di rumah kayak gini, seandainya dia mau ngapa-ngapain kan duduk aja di tempat tidur begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya hari ini saya nggak ngevlog keluar dulu, nggak apa-apa ya, semua itu tuntutan kerja. Nanti kalau nggak begitu saya nanti kalau nggak begitu, kalau saya nggak
turutin nanti itunya apa, anaknya marah, tapi anaknya udah tahu semua kalau maknya itu begitu ya, udah paham tuh. Makanya saya kasih tahu ke anak-anaknya, makmu itu begini, dia tahu semuanya ya teman-teman. Makanya untuk teman-teman kalau jaga orang tua, seandainya orang tua itu nggak benar ya, kalian harus ngomong ke majikan, harus konsultasi sama majikan gimana baiknya, gimana alangkah baiknya, biar kita itu kerjanya nggak tertekan banget. Ya bener ya teman-teman, saya itu kerjanya tuh enak ya, masalah kerjaan rumah itu enak, maksudnya kalau masak ya cuman buat 2 orang kayak gitu, kalau ngapa-ngapain gitu jatahnya ya cuman 2 orang begitu ya. Kalau mau bersihin rumah ya, kalau mau bersihin, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Tapi menjaga dia itu super ekstra banget teman-teman. Super ekstranya gimana ya, jarang tidur siang gini. Kalau saya ya malah jarang tidur gitu ya, walaupun seharian saya tidur itu nggak apa-apa, tapi kalau siang itu saya nggak bisa tidur malahan teman-teman ya begitu. Pasti kalau siang itu ya, kalau siang itu paling aku tidurnya sebentar ya, 1 jam 2 jam begitu doang ya. Sebenarnya sih mau tidur mau apa nggak apa-apa sih sama majikan, justru kalau siang itu suruh tidur, masa iya kita mau tidur terus, kan nggak mungkin begitu teman-teman. Jadi ya intinya nanti kalau ada orang, kalau ada anaknya kesini apa siapa, nanti saya olahraga ke taman ya, mungkin agak sorean sedikit biar banyak orang begitu ya teman-teman. Emang kalau jaga orang tua kayak gini tuh super ekstra sabar ya, ekstra sabar. Kita boleh marah-marah sama mulut itu boleh, tapi jangan sampai kekerasan ya. Kita boleh video kayak gini ya, kita berdua duduk kayak gini ngobrol bareng nggak apa-apa ya, yang penting kalau mandi jangan disut begitu ya, karena kalau mandi disut itu nggak boleh, privasi. Kadang ya ada yang boleh, ada yang enggak begitu, nggak usah macem-macem ya teman-teman ya. Kadang kita udah berbuat baik kayak gini, kadang kita udah berbuat kayak gini aja masih dicaci maki oleh teman-teman kita ya teman-teman ya. Makanya kita itu kerja di perantauan itu harus hati-hati ya, hati-hati pula menjaga kesehatan, hati-hati pula meminit duit ya teman-teman. Jangan sampai kalian itu kerja di Taiwan sini banyak hutangnya ya, sampai yang di rumah dikejar-kejar orang nagih hutang, kasihan yang di rumah ya. Di sini kerja, kita kerja sama-sama. Ini coy-coy mekwan sih, ibu heleng-leng te, ini coy-coy ya. Untuk mbak-mbaknya, mas-masnya ya, yang kerja di Taiwan sini, berhati-hatilah kalian itu mengelola duit ya. Kalian mengelola duit itu harus hati-hati, jangan sampai kalian lost doll ya teman-teman. Maksudnya lost doll itu kalian nggak di rumah nggak megang duit, di sini kalian juga nggak megang duit ya. Apalagi kalian di sini punya masalah hutang banyak, hutang nggak satu tempat ya. Contohnya ada temenku ya teman-teman ya, temenku ada satu kampung juga, dia kerja di Taiwan sama saya 9 tahun teman-teman di sini, tapi dia hutangnya sana sini sana sini sana sini. Saya juga nggak berani ngasih tahu, itu kan masalah sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Tapi yang kasihan itu anak suaminya yang di rumah, karena anak yang suaminya yang di rumah itu yang ditagih begitu teman-teman, semua larinya ke suaminya, sampai suaminya malu juga. Nggak tahu yang nggak bener itu suaminya apa istrinya, saya juga kurang tahu ya teman-teman. Saya soalnya nggak pernah mengurusi kehidupan orang lain begitu. Saya dengar, saya cuma dengar, tapi saya nggak mau mengurusi atau ikut campur urusan orang lain begitu ya teman-teman ya. Itu kemarin katanya saya itu kenal juga di Facebook sama di PT, dulu satu PT sama saya ya teman-teman ya. Dulu ceritanya itu satu PT, ini aku ceritain ntar dulu.
sebentar aku cerita nanti. Sebentar aku cerita ya. Itu dulu saya sama dia itu satu PT ya teman-teman ya. Satu PT dulu, saya sama dia itu satu PT ya. Sama gajinya mungkin lebih banyak daripada dia ya teman-teman ya. Gajinya sama sih, pembantu di Taiwan itu gajinya sama, kecuali bosnya itu bagus ya, pasti ditambahin. Tapi kalau bosnya biasa-biasa aja, standar ya 17, 16, 17, 18 itu sekali-sekali saja ya teman-teman ya. Di sini ada berapa kemarin aku kenal di Facebook ya, sampai saya tuh ditagih sama 4 orang mbak ya, mbak mas saya tuh temen-temenku. Aku ditanya, katanya Mbak Tati kenal sama ini enggak, orang ini gimana, kan saya nggak pernah kontak ya sama dia itu, saya nggak pernah kontak, nggak pernah SMS-an, nggak pernah apa-apa, itu nggak pernah ya. Itu semua yang di Facebook mungkin berteman sama saya ya teman-teman ya, mungkin di Facebook itu berteman sama saya. Terus dia itu selalu nanya ke saya, Mbak Tati kenal ini enggak, kenapa? Kalau saya tanya, jujur aja mbak, nggak apa-apa, masalah apa, kayak gitu ya. Terus dia bilang masalah pribadi nggak apa-apa, kalau saya bisa nanti aku sampein, begitu kan. Terus katanya hutang, satu lagi juga begitu. Jadi 4 orang itu semua bilang hutang. Yang satu hutang HP, yang 3 itu hutang duit tuh. Terus saya nggak kenal, saya kenal juga cuman dulu, kalau sekarang nggak ada komunikasi. Makanya paspornya dia itu ditahan sama majikan. Karena apa? Karena kan buat cari hutangan begitu ya, buat cari hutangan begitu. Jadi kan kalau yang nagih, kalau dia nggak bayar duit kan yang ditagih majikannya begitu. Jadi paspor itu ditahan sampai sama majikannya. Tapi sekarang itu nggak kelihatan, nggak tahu kemana arahnya ya teman-teman ya. Semua pada nyari itu. Tapi HP-nya itu kemarin aku dikasih nomor ya, dikasih nomor HP-nya itu aktif begitu ya teman-teman ya. HP-nya itu aktif, saya telepon, aku juga mau nolongin gitu ya, aktif, tapi nggak diangkat sama si dia itu begitu teman-teman ya. Jadi kan kasihan kalau begitu. Kita di sini tuh sama-sama cari duit ya, kita itu di sini sama-sama cari nafkah, gaji sama, kecuali di pabrik ya. Kalau di pabrik gajinya 24 ya, 24 sampai 30.000 ya teman-teman. Kalau di PRT kayak saya ini ya, kayak saya ini paling gajinya cuma 16, 17, 18 aja, kadang-kadang 4 bulan sekali kayak gitu baru 18 begitu ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan pula ada keuangan begitu ya, jangan sampai kita itu nggak bisa mengatur keuangan ya, lebih banyak pengeluaran dari pemasukan daripada pemasukan ya teman-teman. Intinya saya ke teman-teman semuanya, lebih hati-hati lagi, jangan sampai kalian itu mengucar-ngacirkan duit, menghambur-hamburkan duit ya, yang nggak guna ya, jangan beli baju banyak-banyak, karena baju itu nggak bisa dijual lagi. Kalau bisa kalian itu nyelengin emas ya teman-teman, emas. Jadi kalau emas waktu-waktu kalian butuh duit bisa dijual begitu ya teman-teman ya. Saya ngajarin baik, ngajarin itu bagus ya teman-teman. Intinya hari ini saya nggak ngevlog ke taman karena ya mungkin insya Allah nanti sebentar lagi ya kan tuh yang ngontrak udah pulang ya, yang ngontrak udah ada di rumah. Mungkin saya nanti akan ke kebun ya, bikin video ke kebun sana, karena hari ini panas tapi mendung ya, panas tapi mendung. Gimana hawanya itu sekarang berapa derajat ya, 12 kayaknya. Suhunya 12 derajat Celcius ya. Ini coy-coy lah tengisnya cincik aku kan. Suhu itunya 12 ya teman-teman ya, 12 begitu. Jadi agak lumayan sih teman-teman ya, agak anget gitu, badanku itu agak angetan gitu. Begitu teman-teman ya.
Jadi saya ingatkan buat teman-temanku semuanya, ya, kalau kalian manage duit itu hati-hati. Jangan sampai kalian itu dihambur-hamburkan. Kerja di sini tuh susah ya teman-teman ya. Kerja di sini tuh susah. Kerjanya itu ya namanya kerja nyari duit itu ya susah begitu. Ya makanya untuk yang punya utang itu sadar ya teman-teman ya, sadar, karena di sini juga nyari duit susah begini. Ya, itu punya utang berapa aja yang nagih banyak orang kan, nagih banyak orang, kesana sini ditagih orang, sana sini ditagih orang. Lah saya loh, kali itu yang mas-mas itu, mbak-mbak itu punya hutang saya nggak pernah nagih, nggak pernah apa ya. Itu pun nggak sadar diri teman-teman, gimana ya, itu pun nggak sadar diri. Saya udah bilang kayak gitu pun dia nggak ada reaksi, nggak ada tanggapan sama sekali begitu ya. Apalagi saya keluar-keluar ya teman-teman ya, apalagi saya keluar-keluar, nanti saya keluar-keluar yang pinjem duit saya tuh malu ya gitu. Saya ini juga semua orang hidup itu butuh duit teman-teman ya. Semua orang hidup itu butuh duit. Kalau orang hidup nggak butuh duit itu ngapusi ya teman-teman. Kalau orang hidup nggak butuh duit itu bohong banget. Orang hidup tuh pasti penuh butuh duit ya, bener. Saya tuh nggak pernah makan duit teman-teman ya. Saya nggak doyan duit, itu nggak doyan, tapi saya butuh duit begitu ya teman-teman ya. Saya juga nggak doyan duit sebenarnya, tapi saya membutuhkan duit buat beli kebutuhan keluarga begitu. Anak saya juga sekolah, jadi saya juga butuh duit begitu ya. Jadi di sini tuh seandainya ya, bukannya nggak boleh ngutang duit ya teman-teman, boleh, tapi diukur dengan kemampuan ya. Kalau gaji kita seumpama 17, kok kita pinjem duit setoran 14.000 15.000 ya bangkrut ya. Kalau kalian gajinya itu 17 18 ya, kira-kira punya utang itu yang 1 bulan tagihannya itu 5.000 6.000 gitu, kejangkau ya. Kalian gajinya 17, kalau ngutang duit setornya sampai 8.000 9.000 10.000 ya bangkrut, kalian nggak pegang. Sedangkan yang di rumah juga membutuhkan duit. Jadi kalau kalian punya hutang itu diukur dengan kemampuan ya teman-teman ya. Intinya hari ini saya nggak keluar dulu ya, karena nenekku ini baru sakit ya, semalam juga nggak tidur, nguling-nguling, bingung, katanya sakit perut ya begitulah ya. Tapi nggak tahu, ntar aku kalau turun ke bawah juga susah teman-teman ya, soalnya ini rolakan gitu ya, nggak ada lift, nggak ada apa ya. Dia kalau turun itu ngerangkak teman-teman ya, ngerangkak mundur gitu, bokongnya dulu yang turun gitu. Nanti kalau naik berangkang juga, ngerangkak juga. Kalau naik ke atas itu juga ngerangkak teman-teman. Aku narik celananya gitu, saya narik bokongnya, narik celananya ke atas, dia ngerangkak pakai sarung tangan begitu. Sebenarnya sih kasihan gitu, tapi gimana lagi ya, kalau nyuruh orang naikin dia ya dari lantai 1 ke lantai 3 itu bayarnya 500 NT. Tapi kalau 500 NT itu mahal katanya bosku, mending 500 NT dikasih saya daripada dikasih kursi roda itu ya teman-teman. Saya pun juga bisa naik ke atas begitu kan ya. Makanya gimana ya, saya tuh sebenarnya kasihan, tapi gimana saya mau bantunya begitu ya teman-teman ya. Kalau naik ke atas, kalau habis dari rumah sakit itu naikin ke atas itu bayarnya 500 NT ya, 500 NT mau ke atas itu. Tapi kata bosku terlalu mahal begitu. Jadi neneknya itu turun juga bokongnya dulu, terus naik juga
tangannya dulu, pokoknya ngerangkak begitu nyampe atasnya begitu teman-teman ya. Intinya hari ini saya nggak ngevlog dulu ya, semoga teman-teman saya bisa berkunjung ke channel saya, bisa suka ke channel saya ya, silaturahmi, mari kita menjalin silaturahmi ya, selagi kita masih sehat walafiat, banyak saudara itu banyak saudara itu banyak kesenangan ya, bisa curhat, bisa saling tukar pikiran gimana begitu ya teman-teman ya. Nah itulah dari tadi. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Hola ma? Hah? Hola, bye bye. Tuh kata saya udah belum mau ke itu masuk enggak, kata dia udah nggak apa-apa ya. Jadi saya akan bawa dia ke dalam ya, karena sudah olahraga, dia olahraga sendiri, saya tinggal ngelihatin saja. Tadi di sini saya takutnya dia jatuh apa gimana. Saya kalau masalah kerja itu tanggung jawab banget ya teman-teman, saya nggak boleh cincai kayak gitu begitu ya teman-teman ya. Ya sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya bila suka video nanti. Bye.